Mungkin banyak dari kita yang penasaran, mengapa Belanda, yang notabene merupakan negara dengan luas yang kecil di Eropa, bisa-bisanya menjajah Nusantara dalam rentang waktu yang lama. Padahal kalau dipikir-pikir, SDM mereka tidak sebanyak itu atau bahkan tidak cukup untuk bisa mencaplok wilayah Nusantara secara signifikan. Oke, mungkin mereka punya teknologi persenjataan militer yang lebih baik, tapi menjajah Nusantara dengan luas yang demikian lebar sepertinya tidak cukup kalau hanya mengandalkan persenjataan militer. Lantas faktor apa yang menyebabkan penjajahan Belanda cukup awet di Nusantara? Kalau penasaran, pada sesi kali ini, ayo kita bahas dan simak sampai habis. VOC yang merupakan representasi dari pemerintah kolonial Belanda, mereka melancarkan invasi militer ke Nusantara dengan tujuan yang sama-sama kita tahu, yakni menguasai daerah produksi rempah-rempah di Nusantara, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Ambon, Maluku, dan Makassar. Namun untuk merealisasikan rencana tersebut tidak gampang. Invasi tersebut baru bisa Belanda laksanakan setelah VOC menguasai Jayakarta dan mengubahnya menjadi Batavia yang merupakan pusat pelabuhan niaga, serta menghentikan perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh beberapa kesultanan di Pulau Jawa. Nah, sejarah mencatat ada dua kesultanan yang sangat membuat Belanda kewalahan. Yang pertama adalah Kesultanan Mataram pimpinan Sultan Agung, dan yang kedua adalah Kesultanan Banten yang dinaungi oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, lalu bagaimana sepak terjang kedua kesultanan ini dan cara Belanda menghentikannya? Pada tahun 1628 sampai 1629, Kesultanan Mataram melancarkan serangan ke Batavia. Nah, dalam penyerangan ini, Sultan Agung dibantu oleh Dipati Ukur dan berhasil menjadikan banyak serdadu Belanda ditawan di Yogyakarta. Dampak dari perlawanan tersebut membuat Belanda disibukkan oleh urusan diplomatik dengan Sultan Agung yang bertujuan untuk membebaskan kembali para serdadu yang ditawan. Sementara itu, belumlah selesai urusan Belanda dengan Kesultanan Mataram, Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa mengeluarkan satu kebijakan menjadikan Banten sebagai pelabuhan niaga terbuka seperti Batavia. Hal ini berdampak terjadinya eksodus atau berpindahnya aktivitas niaga yang semula di Batavia beralih ke Banten. Dan ini membuat eksistensi VOC terancam karena terjadi penurunan volume perdagangan di Batavia. Melihat ini, Belanda melancarkan berbagai gangguan dan provokasi via darat dan laut terhadap Banten, sehingga akhirnya Banten memutuskan untuk melancarkan perlawanan bersenjata pula ke Batavia. Kita beralih sejenak ke Mataram. Di lain pihak, Kesultanan Mataram mengalami perpecahan yang cukup parah. Amangkurat I yang merupakan anak dari Sultan Agung dibantu oleh VOC melakukan kudeta terhadap ayahnya dan menjalankan kebijakan pro terhadap VOC. Kebijakan inilah yang membuat para ulama menolak Amangkurat I, dan Amangkurat I menyikapinya secara ekstrim dengan membunuh kurang lebih sekitar 6.000 ulama yang menentang kebijakan tersebut. Dampaknya terjadilah pemberontakan Trunojoyo terhadap Amangkurat I yang didukung oleh Kiai Kajoran dan Sunan Giri. Pemberontakan inilah yang dibantu secara militer oleh Sultan Ageng Tirtayasa dengan tujuan untuk melemahkan VOC secara militer. Sebab adanya kerjasama antara VOC dan Mataram melalui Amangkurat I, secara tidak langsung VOC berkontribusi terhadap sumber daya militer Mataram. Pemberontakan pun tidak dapat dihindari. Karena kewalahan, Amangkurat I lari ke Batavia untuk meminta bantuan tambahan ke VOC. Namun, dalam perjalanan menuju Batavia, Amangkurat I meninggal di Tegal pada tahun 1677. Kekuasaan pun berpindah ke anaknya yakni Amangkurat II. Sialnya, si anak juga menjalankan kebijakan yang serupa dengan ayahnya dan membuat pemberontakan terus berlanjut. Lalu, dengan skema yang terjadi tersebut, mengapa VOC begitu sulit ditaklukkan? Dari kisah Mataram, kita belajar bahwa VOC sebenarnya secara militer ternyata tidak lebih kuat daripada kesultanan-kesultanan di Nusantara. Terbukti dari beberapa perang yang terjadi, VOC cenderung bertahan atau bahkan kalah. Namun ada satu pola strategi yang dimainkan oleh VOC dan ini cukup berhasil melemahkan pihak lawan, yaitu memecah belah internal pihak lawan dengan kekuasaan sebagai motivasinya. Dan ini juga terjadi di pihak Kesultanan Banten.
Sultan Haji yang merupakan anak dari Sultan Ageng Tirtayasa bekerja sama dengan VOC melakukan kudeta terhadap ayahnya pada tahun 1680. Tidak hanya itu, di Makassar, perpecahan juga terjadi antara Kesultanan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dan Arung Palaka yang merupakan Sultan Boni. Arung Palaka bersama dengan VOC berhasil memblokir jalur perniagaan Makassar dan mendesak Kesultanan Goa lewat perang darat sehingga akhirnya Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya menyerahkan akses jalur niaga laut kepada VOC dan mencabut syariat Islam yang diberlakukan di Makassar. Nah, kejadian perpecahan di Banten dan Makassar ini berdampak terhadap keberlangsungan pemberontakan Trunojoyo di Mataram. Setelahnya, pasukan Amangkurat II menjadi semakin kuat sebab VOC meminta Arung Palaka mengirimkan bantuan militer ke Mataram dan dengan dikudetanya Kesultanan Banten oleh Sultan Haji, VOC meminta agar Banten menghentikan bantuan militer terhadap pemberontakan Trunojoyo. Hasilnya, pemberontakan Trunojoyo berhasil dihentikan dan Trunojoyo gugur pada tahun 1680 dalam menghadapi serangan pasukan Amangkurat II dan Arung Palaka. Oke, sampai di sini cukup tergambar mengapa Belanda begitu awet menjajah Indonesia. Ya, jawabannya perpecahan internal tanpa kesatuan dan haus akan kekuasaan. Pernah dengar istilah divide and rule, divide et impera? Pecah belah untuk akhirnya dikuasai. Kebijakan politik Belanda selalu berorientasi terhadap prinsip tersebut, sebab Belanda sadar seberapa besar kapasitas dan sumber daya yang mereka miliki sebenarnya tidak cukup untuk menjajah Nusantara yang begitu besar. Maka cara terbaik adalah mengajak pribumi untuk bergabung mendukung kepentingan penjajah. Jadi kalau Bung Karno mengatakan perjuangan kalian, kita nih, akan lebih sulit sebab yang kalian hadapi adalah bangsa sendiri, sedangkan yang kami hadapi adalah bangsa penjajah. Itu karena pahlawan kita, bapak-bapak bangsa kita telah merasakan bagaimana sulitnya berperang dengan bangsa sendiri. Baik, sampai sini dulu sesi kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe bila kalian merasa konten ini bermanfaat. Akhir kata, salam takzim. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.